Yang Fang Zhou melihat Yun Xiao dan matanya memerah. Pita perak di tangannya terbang di udara dan terbang ke arah Yun Xiao. Dia pun berteriak. Bahkan jika ia binasa, ia tidak akan membiarkan Yun Xiao. Ia akan membawa Yun Xiao bersamanya. Kata-katanya jelas efektif. Cahaya ungu menyala dan langsung mengenai pita perak itu. Zhan Fan berdiri di depan Yun Xiao dan berkata dengan dingin, "Jika Yang Fang Zhou memiliki kebencian, tekanlah itu untuk sekarang. Semua orang bersama untuk menghancurkan monster batu buas itu. Atau jika mereka membiarkannya, tidak akan ada yang bisa hidup." Tubuh Yang Fang Zhou gemetar menahan serangan di tangkis yang masih terikat pada Zhan Fan. Sedangkan Yun Xiao yang masih melakukan segel tangan untuk mempertahankan Ray mengatakan, jika Yang Fang Zhou menghabisinya, maka formasi akan hancur. Jadi mereka sebaiknya temukan cara untuk mengalahkan monster batu itu. Zhan Fan kemudian mengatakan, karena ia telah mengetahui bahwa Ray Yun Xiao sangat kuat, tidak hanya menjebak monster batu, tapi juga menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Jika mereka menggunakan Ray itu, 9 Martial Grandmaster yang ada akan memiliki peluang untuk menang. Jika tidak, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Sedangkan monster yang berdiri di sana terlihat masih berhenti dan mencoba untuk menghancurkan Ray Yun Xiao. Orang-orang lainnya juga memahami prinsip ini. Sui Cui berteriak dengan dingin. Ia akan menghabisi siapapun yang mengacau saat ini. Sui Cui mengeluarkan senjatanya yang kemudian, di sisi Zhan Fan dia berteriak memerintahkan untuk mereka menyerang. Pedang bayangan ungu miliknya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bentuk besar di udara. Seketika, Ci ungu memenuhi langit saat pedang panjang itu menebas ke arah monster batu tersebut. Mata monster buas itu bersinar dengan cahaya hitam dan mengeluarkan raungan teredam. Itu meninju tepi pedang, membuat suara logam yang menusuk telinga. Mendengar dan melihat itu, mata Zhan Fan dan Sui Cui melotot karena terkejut. Serangan mereka berdua tidak efektif sama sekali. Di sisi Yang Fang Zhou, Chen Aobe, dan Lu Qingcheng, mereka saling pandang untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Yang kemudian, mereka mulai bekerja sama menyerang secara beruntun. Serangan itu gila-gilaan. Pemandangan itu begitu mengerikan namun juga indah. Berbagai warna serangan seolah mengerumuni monster batu tersebut. Serangan dari berbagai sisi mengarah pada monster batu itu saat Yun Xiao masih terus menahan formasinya agar tidak hancur. Lebih dari 10 lampu menyilaukan menelan binatang batu itu. Guru Luo dan Wang Qian yang menonton dari bawah terkejut. Mereka tidak pernah melihat adegan besar seperti itu, di mana lebih dari selusin Martial Grandmaster bertarung melawan monster iblis yang berada di ranah Martial Emperor. Mereka hanya merasa seperti gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Tiba-tiba, suara retakan terdengar dari langit. Itu adalah suara Ray Yun Xiao yang mulai terkikis. Yun Xiao dengan susah berteriak, jika tidak segera, maka formasinya akan hancur, dan artefak mistik yang tersisa di mata Ray bersinar satu demi satu, menekan ke arah tengah roda cahaya. Segel logam persegi muncul di tangan Sui Cui yang berubah menjadi gunung kecil dan menabrak monster batu. Pedang bayangan ungu Zhan Fan tersentak ke belakang dalam beberapa tarikan nafas. Cahayanya meredup. Dia juga terkena benturan dan memuntahkan seteguk cairan merah saat dia didorong mundur puluhan meter. Orang-orang lainnya termasuk Lu Qingcheng, Yang Fang Zhou, Chen Aobe, dan Zhang Qingqing semuanya melototi Yun Xiao dengan kebencian, tapi mereka akhirnya menahannya. Mengetahui bahwa situasi keseluruhan lebih penting, mereka semua menyerang monster batu lagi dan lagi. Serangan gabungan mereka membentur monster batu itu. Monster batu itu mengaum dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tubuhnya tercabik-cabik oleh serangan dari berbagai sisi. Tubuhnya yang besar penuh luka seolah-olah akan runtuh. Saat melihat ini, semua orang sangat gembira, merasa bahwa Martial Emperor tidak begitu tak terkalahkan. Keyakinan mereka sangat meningkat, dan mereka mengarahkan lebih banyak kekuatan mereka. Zhan Fan yang berada jauh, menarik nafas dalam-dalam dan menyerbu ke depan dengan pedang bayangan ungu. Menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, dan membuat monster batu itu lebih berantakan dan hancur berkeping-keping. Itu runtuh dari atas ke bawah, berubah menjadi batu berukuran kecil. Mereka semua berteriak, mereka telah berhasil. Semua orang sangat gembira saat ini. Tapi, monster batu itu masihlah binatang iblis di ranah Martial Emperor. Jadi, tidak ada yang berani ceroboh. Mereka terus menyerang, dan sungai panjang dari pecahan batu mengalir di udara. Tetapi itu tidak jatuh. Mata Yun Xiao sedikit mengerut saat dia tiba-tiba berteriak. Itu sebenarnya adalah Raja Binatang Buas. Ia memperingatkan untuk mereka semua berhati-hati. Dia membuat segel tangan dan memutar ringan dengan cepat menyusut lagi, menekan reruntuhan batu yang pecah, tapi diblokir oleh suatu kekuatan.
Pecahan batu itu tiba-tiba berhenti di udara, yang kemudian batu-batu itu mulai berkumpul lagi, seperti tertarik oleh sebuah magnet. Seseorang menanyakan situasinya, namun tidak ada jawaban dari yang lain. Mereka masih memandang ke depan dengan perasaan yang campur aduk. Mata Yun Chao mulai menampakkan kekhawatiran yang berlebihan. Ia menatap ke arah depan, di mana batu-batu yang melayang itu seolah terhisap. Batu-batu yang tadinya terpisah, kini mulai kembali dan menggabungkan satu persatu, mengerumuni sebuah batu berwarna merah kekuningan. Jika bisa ditebak, itu adalah sebuah inti monster. Yun Chao tidak bisa diam lagi. Dia berteriak untuk mereka semua menyerang batu itu. Ekspresi serius mulai muncul di wajahnya. Binatang batu itu sebenarnya adalah keberadaan tingkat raja. Itu terus menyerang dengan semua jenis segel tangan, mendorong eri ke batasnya. Semua kekuatannya berkumpul pada satu titik dan menekan batu merah. Zanfan kemudian bergerak dan menggerakkan senjatanya mengatakan bahwa batu merah itu pasti jantung dari monster batu tersebut. Zanfan menggumamkan nama pedangnya dan pedang Lu Qingcheng. Lu Qingcheng yang mendengarnya segera mengerti. Mereka saling melemparkan pedang mereka dan kemudian bertemu. Pedang Cheng Suo melesat di udara dan bersinar hijau, segera menyebar di udara, bertemu dengan Ji Ungu. Kedua pedang itu berteriak keras seolah-olah mereka sedang memanggil sesuatu. Suara dentangan terdengar. Diketahui bahwa kedua pedang itu awalnya satu. Itu adalah pedang Suo Jing bayangan ungu yang sangat terkenal di wilayah barat dan dimiliki oleh Ziqing. Setelah sekte niat pedang yang diciptakan oleh Ziqing menghilang, pedang berharga itu juga dipatahkan oleh para murid sekte yang memperebutkannya. Itu terbagi menjadi dua keberadaan peringkat ketujuh. Ziying dan Cheng Suo. Kedua pedang itu berangsur-angsur bergabung menjadi satu di udara, dan niat pedang yang mengerikan mulai menyebar, mengejutkan jiwa semua orang. Yun Chao sedikit terkejut, tapi matanya berkedip saat dia tiba-tiba tersenyum dan bergumam. Itu adalah pedang yang sangat bagus. Batu-batu yang hancur juga merasakan ancaman besar, dan jantung merah berdetak lebih keras setiap kali berderak. Itu mulai menjadi sangat gelisah. Sungai batu sepanjang 1000 meter tiba-tiba berkumpul menuju jantung, membentuk sebuah bola yang terus meluas, seolah ingin melindungi jantung batu tersebut. Sue Cue terlihat khawatir dan berteriak, itu sungguh tidak bagus. Monster itu akan pulih kembali. Sedangkan Chiu Si juga berteriak apa yang mereka tunggu, jangan sampai membuat kesalahan. Lu Qingcheng yang terlihat tengah mempertahankan kekuatannya, mengatakan kedua pedang panjang itu tampaknya melakukan perlawanan yang kuat, dan ia khawatir tidak dapat melanjutkan penggabungannya. Zanfan mengutuk Lu Qingcheng sebagai sampah. Itu semua karena basis kultivasi Lu Qingcheng beberapa tingkat lebih rendah dari miliknya. Itulah mengapa Lu Qingcheng tidak dapat mengendalikannya. Ia tidak peduli lagi, mereka harus terus melanjutkan seperti itu. Pedang bayangan ungu Cheng Suo hanya setengah menyatu, tapi tidak bisa lagi berlanjut. Namun tiba-tiba pedang yang mereka pikir tidak akan bisa bersatu karena basis kultivasi mereka tidak kuat, kini mulai menyatu dengan sempurna. Itu adalah ulah Yun Chao yang membantu, namun tidak ada yang mengetahuinya. Hati Zanfan dan Lu Qingcheng dipenuhi dengan keterkejutan, karena kedua pedang itu benar-benar menyatu, dan segera itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa, menuju monster batu yang belum sempurna, dan masih dalam bentuk bulatan batu saja. Zanfan dan juga Lu Qingcheng dipenuhi dengan kebingungan. Mereka bergumam siapa yang melakukannya. Pedang gabungan itu kini langsung menembus ke dalam bola batu. Bola batu itu sangat keras, bahkan untuk menembus 1 inci pun membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dan pedang itu terus berdengung di udara. Bola batu itu juga tampak kesakitan. Itu terus bergetar, dan sejumlah besar batu secara bertahap mengendur. Yun Chao dengan bersusah payah terus mempertahankan formasi yang mengekang pedang itu, dan terus mendorongnya agar dapat menembusnya. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan gugup. Jika pedang Cheng Suo bayangan ungu masih tidak dapat menghabisi binatang batu itu, maka tidak ada dari mereka yang berpikir bisa untuk hidup. Tiba-tiba monster batu dan pedang besar terkunci di jalan buntu, dan juga itu meledak. Pedang panjang itu tersentak dan langsung terbelah menjadi dua di udara. Mereka kehilangan cahayanya dan jatuh. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, dan seluruh ruang berada dalam jangkauan serangan. Yun Chao memperingatkan semua orang untuk waspada dan bersembunyi. Semua orang terkejut. Batu itu bukanlah batu biasa, tapi tubuh monster iblis, masing-masing seperti serangan dari senjata Suan. Dengan begitu banyak dari mereka yang menembak, siapa yang bisa menghindar? Mereka semua terkejut dan dipaksa untuk meningkatkan chi sejati mereka, mendorong pertahanan mereka secara maksimal.
Langit dipenuhi hujan batu, dan suara ledakan datang dari segala arah. Melihat Yun Xiao yang dalam bahaya, Guru Luo tidak tinggal diam. Dia segera berdiri di depan Yun Xiao dengan kuda-kudanya. Ia berteriak untuk Yun Xiao berlindung di belakangnya. Itu mengejutkan Yun Xiao yang masih berusaha mempertahankan formasinya. Namun, serangan batu-batu itu juga begitu kuat. Bahkan seorang martial grandmaster yang menerima serangan tersebut tidak sepenuhnya dapat memblokirnya. Guru Luo yang ada di depan Yun Xiao dengan menggunakan pertahanannya terlihat tidak berdaya. Perisai yang Guru Luo gunakan mulai retak akibat batu-batu itu. Yun Xiao yang melihatnya begitu terkejut dan segera berlari ke arah Guru Luo. Yun Xiao mendekap Guru Luo dari depan. Guru Luo tercengang melihat Yun Xiao yang sudah mendekapnya. Ia menatap Yun Xiao dengan perasaan bingung. Tapi kemudian, sebuah batu yang luar biasa menghantam punggung Yun Xiao. Itu mendorong Yun Xiao yang mendekap Guru Luo terbang menjauh. Dan dari waktu ke waktu, batu-batu besar akan menghantam Yun Xiao dari belakang. Dan dengan setiap pukulan, seteguk cairan merah akan mengalir ke tenggorokannya. Walaupun Yun Xiao telah memperkuat tubuhnya menggunakan teknik tubuh, itu tidak bisa menghentikan semua serangan batu. Guru Luo berkali-kali terus menggunakan perisai untuk mengurangi batu yang membentur tubuh Yun Xiao. Namun itu tidak berguna. Setiap kali ia menggunakannya, itu akan hancur. Melihat hal itu, membuat Yun Xiao masih dapat menatap Guru Luo dengan senyuman pahit. Dia mengatakan, Guru Luo sangat pemberani, bahkan di saat seperti ini, masih ingin melindungi muridnya. Mendengar itu, membuat Guru Luo langsung menangis. Dia menyalahkan dirinya sendiri, karena bersikeras mengikuti Yun Xiao keluar. Jika ia ada di dalam tablet alam ilahi, maka ia tidak akan menjadi beban lagi untuk Yun Xiao. Mendengar itu, Yun Xiao hanya tersenyum tipis. Hujan batu yang terus-menerus di beberapa saat ini akhirnya berhenti. Yun Xiao terlihat duduk di reruntuhan batu dan masih mendekap Guru Luo. Yang kemudian, Guru Luo melepaskan diri dari dekapan Yun Xiao. Wajahnya memerah dan menahan malu. Yun Xiao sendiri sepertinya tidak mempermasalahkan hal itu. Dia hanya mengatakan, beruntung ia memiliki tubuh tirani tertinggi. Tetapi dia masih terluka parah akibat benturan itu. Untungnya juga, dia menyerap banyak chi iblis di atas batu, yang perlahan-lahan menyehatkan tubuhnya. Orang-orang lainnya dikirim terbang melewati bebatuan. Bahkan jika mereka masih hidup, mereka tergantung pada seutas benang. Yun Xiao kemudian bangkit dari duduknya, yang membuat Guru Luo khawatir. Yun Xiao meminta untuk Guru Luo tidak khawatir. Ia baik-baik saja. Ia hanya akan pergi untuk memeriksa batu itu. Setelah menghibur Guru Luo, Yun Xiao berjalan menuju kristal merah. Kristal merah itu sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Itu merasakan bahaya dan mulai berdenyut lebih keras. Banyak batu perlahan naik dari tanah, tapi sepertinya tidak cukup kuat. Mereka juga kembali di tengah jalan. Dan hanya ada 1-2 dari mereka yang bangkit kembali dan menabrak Yun Xiao. Yun Xiao terkekeh saat dia mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan, menghancurkan batu itu. Yun Xiao mengatakan untuk berhenti berjuang. Ia tidak akan menghabisinya. Maka dari itu, jadilah pelayannya. Kristal merah itu berdenyut seolah menolak. Yun Xiao mengulurkan jari telunjuk dan mulai menggambar sesuatu di udara. Satu demi satu, karakter emas melesat keluar dan mendarat di kristal merah. Lalu menghilang setelah membekas di atasnya seperti jaring laba-laba. Kristal merah itu berangsur-angsur menjadi tenang di bawah cahaya keemasan, seolah-olah akan tunduk. Selangkah demi selangkah, Yun Xiao berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya untuk mengambil kristal merah itu. Tiba-tiba seberkas cahaya kuning jatuh dari langit dan menyapu seluruh langit. Itu langsung menyelimuti Yun Xiao dan kristal itu. Seseorang berdiri dengan tenang di udara di kejauhan. Itu adalah Zhou Ziyan. Dia melemparkan cermin surgawi tertinggi di tangannya dan menyegel ruangan yang ada Yun Xiao-nya. Yun Xiao menarik tangannya dan menoleh untuk menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia mengatakan, bukankah Zhou Ziyan telah mencobanya sepanjang waktu? Cermin itu tidak dapat mempengaruhinya. Zhou Ziyan tidak peduli dan berteriak untuk Yun Xiao menyerahkan kristal inti monster itu. Dan ia akan membiarkan Yun Xiao tetap hidup. Sembari memasukkan kristal monster batu itu ke dalam penyimpanannya, Yun Xiao menanyakan, setiap orang mati-matian bertarung dan kemana perginya Zhou Ziyan? Melihat Yun Xiao menyimpan kristal itu, ia mengutuk. Bukankah ia telah memperingatkan Yun Xiao untuk menyerahkan kristal itu? Mengapa Yun Xiao menyimpannya? Yun Xiao tidak menghiraukannya dan mulai mencibir Zhou Ziyan. Zhou Ziyan memiliki cermin surgawi tertinggi untuk menstabilkan ruangan ini. Kekuatan ledakan terakhir monster batu itu akan berkurang setidaknya setengahnya. Itu tidak akan menghabisi atau melukai semua orang. Tapi Zhou Ziyan baik-baik saja. Wajah Zhou Ziyan memerah saat dia mencoba membela diri. Hanya saja ia lebih gesit. Itulah mengapa ia tidak mengalami cedera. Dan mengapa Yun Xiao menyemburkan begitu banyak omong kosong.
serahkan kristal itu dan pergi. Jika tidak, maka jangan salahkan dirinya akan menghabisi Yun Xiao. Saat Yun Xiao dan Zhou Ziyan tengah berdebat, orang-orang lainnya terlihat kesulitan dan terluka. Mendengar apa yang dikatakan Zhou Ziyan, mata Yun Xiao menajam dan ekspresinya dingin mengatakan, apakah Zhou Ziyan akan melakukannya? Silakan coba jika bisa. Mendengar itu, membuat Zhou Ziyan terdiam, tubuhnya mulai gemetar. Tapi tiba-tiba di sisi lain, terdengar suara yang mengatakan, jika Zhou Ziyan tidak bisa melawannya, bagaimana dengan dirinya? Sosok tiba-tiba muncul di belakang Guru Luo dan mengarahkan pedang. Itu memancarkan udara dingin. Wang Qiang berjalan keluar dari belakang. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia mengatakan bahwa ia benar-benar tidak ingin menjadi musuh Yun Xiao. Namun Yun Xiao bertindak berlebihan. Dengan memegangi Guru Luo, Wang Qiang mengatakan, serahkan buah dari 7 konstelasi itu, atau ia akan menghabisi wanita tersebut. Tiba-tiba Guru Luo mengatakan untuk Yun Xiao tidak memperdulikannya. Ia adalah beban bagi Yun Xiao. Akhirnya sadar guys. Yun Xiao tidak bisa memberinya buah dao dari 7 rasi bintang. Tapi nanti Yun Xiao harus membalaskan dendamnya. Guru Luo menoleh dan hendak memotong dirinya sendiri menggunakan pedang Wang Qiang. Wang Qiang memaksa Guru Luo dan membentak. Sekarang Guru Luo telah jatuh ke tangannya, dan hidup Guru Luo ada di tangannya. Begitu aura Wang Qiang naik, Guru Luo langsung ditekan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasakan begitu banyak kebencian di hatinya. Dan 2 aliran air mata mengalir lagi. Tidak hanya itu, tubuh Guru Luo bergetar. Dia seolah berusaha untuk menggerakkan badannya tapi tidak memungkinkan. Lawannya adalah seorang Martial Grandmaster bintang puncak. Dirinya hanya baru saja memasuki ranah Martial Grandmaster. Jaraknya terlalu jauh. Melihat apa yang dilakukan Wang Qiang, membuat niat menghabisi di mata Yun Xiao semakin kuat. Wajahnya menghitam dan menunduk. Dia menahan semua amarahnya. Yang kemudian matanya membulat besar. Bersamaan dengan itu, aura menghabisinya semakin besar pula. Dia mengatakan, lepaskan Guru Luo dan ia akan membiarkan Wang Qiang hidup. Hati Wang Qiang bergetar. Dia merasakan gelombang energi mental mengalir ke dalam pikirannya. Hampir membuatnya kehilangan akal. Dia buru-buru memotong indera ilahi dan menoleh. Mengatakan apa yang dikatakan orang-orang itu benar. Yun Xiao benar-benar tahu serangan jiwa. Sayangnya ia sudah siap. Wang Qiang kemudian memberi tawaran. Buah dao dari 7 rasi bintang atau wanita itu. Yang mana yang akan Yun Xiao pilih? Yun Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap wajah sunyi Guru Luo dan tersenyum. Tiba-tiba, bumi berguncang dan puncak gunung runtuh. Semua orang terkejut melihat ke bawah, begitu juga Yun Xiao. Kekuatan besar datang dari tanah dan langsung menjedot Wang Qiang dan Guru Luo masuk. Yun Xiao dan Zhou Ziyan juga terkejut. Puncak asli gunung telah runtuh dan menjadi jurang maut. Dan kekuatan besar dengan gila-gilaan menyerap dan melahap mereka. Yun Xiao telah berusaha keras untuk menahan hisapannya. Tapi ketika dia melihat Guru Luo jatuh, dia terkejut dan bergegas masuk. Zhou Ziyan mulai panik juga. Kekuatan itu menyedot dan tidak bisa untuk melarikan diri. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan cermin surgawi tertinggi dan menggerakkan tubuhnya perlahan, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya dia kelelahan dan tersedot. Hutan dan segala jenis burung, binatang buas, dan bebatuan di dekat lubang juga tertelan. Itu seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Tidak ada yang tersisa di sana. Semua orang telah dibawa masuk dan hanya menampakkan sebuah lubang besar di permukaan tanah. Yun Xiao terus terjun. Dia merasa aneh, ia tidak melihat orang yang ikut masuk ke dalamnya juga. Setelah Yun Xiao jatuh, dia akhirnya melihat ujung terowongan. Dia buru-buru mengumpulkan cis jati dan menginjak udara. Tubuhnya segera bangkit dan mengimbangi kekuatan jatuhnya. Dia mendarat dengan lembut di tanah. Bagian bawah gua tidak sepenuhnya gelap, tapi ada cahaya redup di kejauhan. Dia menyapu area itu dengan indera ilahinya, tetapi dia tidak dapat menemukan Wang Qiang dan Guru Luo sama sekali. Sejumlah besar batu dan pepohonan jatuh dari langit. Di antaranya adalah tubuh 2 ahli, bela diri. Dia pasti dihabisi oleh monster batu itu. Gunung itu seharusnya kosong sejak awal, dan pukulan putus asa dari monster batu itu telah menembusnya, mengungkapkan sebuah lubang untuk melahap energi spiritual dari luar. Yun Xiao khawatir tentang keselamatan Guru Luo, jadi dia terus bergegas maju menuju cahaya itu. Ketika cahaya muncul di depannya, Yun Xiao menjadi pucat karena ketakutan. Ternyata itu adalah sebuah lorong, dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ketika dia menyentuhnya dengan tangan, dia menemukan bekas pahatan yang jelas. Yun Xiao menengguk liurnya. Dia menelan ludah dan menyentuh udara dingin di sekitar lorong. Bahkan dia tidak tahu bahan apa itu. Bagian ini membuktikan satu hal, dan itu adalah bahwa seseorang telah lama tinggal di Gunung Meru. Penemuan ini terlalu mengejutkan. Gunung Meru adalah salah satu dari 4 alam surga di benua Tianwu, dan satu-satunya yang usianya terbatas.
tidak terkecuali selama puluhan ribu tahun. Dan setelah jangka waktu tertentu, semua makhluk asing akan dibuang, kecuali mereka sudah mati di dalam. Lalu siapa yang membangun lorong ini? Gelombang niat kuno datang dari lorong, seolah monster telah membuka mulutnya, menunggu Yun Xiao untuk masuk. Selain bagian itu, ruangan di dekatnya tidak besar, tidak ada tanda-tanda aura Guru Luo, jadi dia pasti masuk ke dalamnya. Apakah itu untuk Guru Luo atau keingintahuannya? Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk masuk. Semakin dalam Yun Xiao pergi, semakin terkejut dia. Dari waktu ke waktu, ada beberapa simbol aneh di kedua sisi lorong. Yun Xiao mengenali mereka sebagai Larik Rune. Dan Yun Xiao tidak dapat memahami arti dari banyak dari mereka bahkan setelah dia berhenti untuk mempelajarinya untuk sementara waktu. Selain itu, ada berbagai macam karakter seperti kecebong yang tercampur. Dia sudah yakin bahwa ini adalah bagian yang tertinggal dari zaman kuno. Tampaknya, Gunung Meru tidak dibentuk oleh langit dan bumi. Setidaknya, itu ada hubungannya dengan para kultivator yang kuat di zaman kuno. Yun Xiao menenangkan diri dan berhenti di samping karakter aneh. Karakter ini adalah salah satu dari sedikit karakter mirip kecebong yang bisa dia kenali. Itu telah muncul baik dalam teknik ilahi ekspansi besar dan teknik ilahi alam besar. Dia mengelurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut. Ada sengatan listrik di tangannya. Yun Xiao dengan cepat menarik tangannya. Masih ada aturan yang tersisa pada karakter ini. Siapa mereka? Orang benar-benar dapat memadatkan hukum menjadi kata-kata. Yun Xiao dipenuhi keringat dingin, dan keterkejutan di hatinya tidak terlukiskan. Jika kata ini memiliki kekuatan tatanan alam, maka seluruh bagian akan dipenuhi kabut tebal. Dia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Tiba-tiba, dia memiliki ide. Dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan teks seperti kecebong emas yang sama muncul di telapak tangannya. Dia menekankan pada kata-kata di bagian itu. Kedua kata itu bergabung menjadi satu. Dan kata-kata itu bercahaya kebiruan. Kata-kata itu sepertinya menjadi hidup dan ingin keluar dari bagian itu. Saat cahaya kebiruan berkedip, itu terus menyebar. Dan kata-kata serta simbol di seluruh bagian itu tanpa hidup. Yun Xiao menjadi pucat karena ketakutan dan menjadi sangat waspada. Saat karakter dan simbol ini diaktifkan, dia merasakan sesuatu yang tidak diketahui terbuka padanya. Kekuatan hukum yang melompati rune juga meluap, dan seluruh bagian menjadi kuno. Yun Xiao tidak berani ceroboh, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, mencoba memanggil tablet alam ilahi. Hal-hal tidak dikenal yang tertinggi dari zaman kuno ini memberinya rasa bahaya yang kuat. Namun segera, ekspresi berubah drastis. Bagian ini telah memutuskan hubungan dengan tablet alam ilahi. Tiba-tiba karakter seperti kecebong emas pertama akhirnya melepaskan diri dari lorong dan terbentuk di udara. Mereka memadat dan tidak menghilang. Segera setelah itu, karakter dan simbol lainnya semuanya terbang ke bawah dan beredar di udara, mengatur diri mereka sendiri dalam urutan tertentu. Yun Xiao merasa pahit di hatinya. Tanpa tablet alam ilahi, dia hanya bisa binasa di sana dengan kekuatannya. Kata-kata itu diatur di udara untuk membentuk sebuah formasi. Tapi bahkan dia tidak bisa mengenalinya. Segera, Ray mulai berputar di sekelilingnya dan akhirnya terbang ke tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, tubuh Yun Xiao menghilang ke dalam lorong. Seluruh terowongan meredup sekali lagi. Tapi kata-kata dan simbol di dinding tetap terukir dengan tenang di atas. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah Suanji. Yun Xiao mendapati dirinya dipindahkan ke ruang unik, yang benar-benar gelap. Tiba-tiba suara yang jelas dan merdu terdengar. Saat suara berlanjut, tangga-tangga cahaya muncul di bawah kakinya. Itu mengarah ke atas langit. Sekarang dia berada di jalan buntu. Indra ilahinya terpancar keluar, tapi semuanya kosong. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menginjak tangga cahaya. Karena dia diteleportasikan ke sini, jadi mungkin tidak akan menyakitinya. Yun Xiao segera menginjak anak tangga. Kekuatan aneh datang dari anak tangga dan mengalir ke tubuhnya melalui kakinya. Mata Yun Xiao terbelalak ketika merasakan kekuatan aneh itu. Dia bergumam, kekuatan macam apa itu? Yun Xiao terkejut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan itu sama dengan aura yang dipancarkan oleh teknik dewa ekspansi besar dan teknik dewa alam ilahi. Kekuatan ini mengalir melalui meridiannya dan akhirnya menetap di dantiannya. Menghadap lautan Qi di dantiannya. Yun Xiao sangat gembira. Kekuatan semacam ini sangat kuat dan sombong. Yun Xiao telah mempelajari teknik ilahi ekspansi besar dan teknik dewa alam ilahi untuk waktu yang lama, tapi dia tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Sekarang itu mengambang di tubuhnya dan telah menjadi bagian dari kekuatannya. Dia berjalan di sepanjang anak tangga cahaya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aliran kekuatan akan mengalir ke tubuhnya dan menumpuk di dantiannya. Semakin dia berjalan, semakin banyak kekuatan yang dia rasakan. Tidak hanya itu, tetapi saat energi mengalir melalui dantiannya, lautan Qi dan meridiannya juga meluas dengan cepat. Setelah berjalan lebih dari 10 langkah,
Cahaya redup muncul di tubuhnya. Itu adalah cahaya terobosan. Yun Shao juga sangat terkejut. Dengan kondisi fisiknya, dia tidak dapat menerobos tanpa sejumlah besar chi primordial. Tapi sekarang, di bawah kekuatan aneh ini, dia telah menembus satu level dengan begitu mudah. Ekspresi kegembiraan tidak bisa Yun Shao hilangkan dari mukanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia tertegun. Ia baru mengambil selusin langkah, dan ia sudah menembus satu bintang. Setidaknya ada ratusan anak tangga yang tersisa. Apakah ia harus maju langsung karena Martial Grandmaster dan Martial Emperor? Yun Shao langsung terkejut dengan pemikiran ini. Dalam dunia kultivasi, setiap ranah dan bintang membutuhkan banyak kerja keras dan pemahaman untuk terus-menerus menerobos. Kesulitan ini sulit dipahami oleh orang awam. Untuk beberapa kultivator dengan bakat yang lebih rendah, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, sulit bagi mereka untuk melewati penghalang yang lebih tinggi. Mereka hanya bisa tetap stagnan selama sisa hidup mereka. Alasan utama mengapa Yun Shao bisa berkultivasi begitu cepat adalah karena dia dulunya seorang yang berada di ranah martial supreme, dan pemahamannya tentang seni bela diri dan hukum langit dan bumi berada di puncak alam 9 surga. Selama dia mengumpulkan chi primordial yang cukup, tidak akan ada hambatan yang setara dengan melan buah dao alam 9 surgawi. Yun Shao mencoba berjalan perlahan, tetapi masih ada energi yang mengalir ke tubuhnya dan akhirnya berkumpul di dantiannya. Dan kekuatannya memang meningkat, tapi tidak secepat sebelumnya. Setelah 80 langkah lagi, cahaya terobosan bersinar lagi. Kepala Yun Shao berputar, dan dia merasa sulit untuk percaya. Tapi itu terjadi kepadanya. Dia tidak peduli lagi dan terus berjalan. Dia akhirnya menyelesaikan beberapa ratus langkah, dan kekuatan di dantiannya menjadi seukuran kepalan tangan. Tidak kurang dari lautan chi-nya. Kultivasinya juga telah menembus belenggu ranah Martial Lord, dan memasuki ranah Martial King. Yun Shao melambaikan tangannya dengan tidak percaya. Cincin kekuatan dari Martial King terbentuk di belakangnya yang merupakan simbol dari seorang ahli Martial King. Yun Shao penasaran kekuatan apa itu. Mengapa ia tidak bisa menggunakannya saat kekuatan itu sudah berada di dantiannya? Dia merenung sejenak. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Dia akan mempelajarinya nanti. Pada saat ini, pandangannya tertuju pada platform batu giok di depannya. Kilauan di platform giok persis sama dengan anak tangga yang dia lalui. Hangat seperti giok. Tidak ada apa-apa di atasnya. Tetapi seperti bagian itu, ada beberapa karakter seperti kecebong emas yang terukir di atasnya. Seolah-olah mereka sedang mengirimkan beberapa pesan. Yun Shao mengerutkan kening. Dia merasakan sengatan listrik ketika dia menyentuh kata-kata itu dengan tangannya. Tangannya berhenti pada karakter yang dia kenal, dan dia ragu-ragu. Jika itu sama dengan yang ada di bagian itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Lagi pula tempat ini terlalu aneh. Namun rasa ingin tahu membinasakan seekor kucing. Cahaya keemasan melintas di tangannya, dan simbol yang sama tercetak di atasnya. Itu menyatu sempurna dengan simbol-simbol yang ada di giok tersebut. Seperti yang diharapkan. Seperti di lorong, cahaya keemasan melintas dan menyapu seluruh platform batu giok. Kata-kata di atasnya diaktifkan. Satu persatu karakter meninggalkan platform giok dan melayang di udara, berkedip tanpa henti. Jantung Yun Shao tersentak, dan dia langsung menjadi cemas. Situasi ini mirip dengan teknik ilahi ekspansi besar, dan teknik dewa alam ilahi. Tampaknya itu adalah teknik ilahi yang sangat kuat. Namun tidak mungkin dia bisa mempelajarinya. Dan dia hanya bisa khawatir. Dia mencoba mengingat semua kata dalam pikirannya. Tetapi dia segera melupakannya setelah dia mengingatnya. Tidak ada cara untuk mengingatnya. Segera, cahaya kata-kata itu berangsur-angsur melemah dan akhirnya menghilang di udara. Pada saat ini, sebuah lubang kecil tiba-tiba terbuka di platform giok. Dan dari sana muncul sebuah pedang emas kecil. Yun Shao memindahnya dengan indera ilahi. Pedang emas kecil itu sangat aneh. Itu bukan senjata tingkat yang mendalam. Tapi dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Karena itu bisa menghalangi indera ilahinya. Dia tidak terlalu peduli tentang ini, dan langsung meraih pedang emas kecil itu. Wajah Yun Shao layaknya kucing mencuri ikan asin. Ia merasakan pedang itu sangat ringan di tangannya. Dan tiba-tiba, seluruh ruangan mulai bergetar. Retakan hitam besar muncul, dan cahaya masuk. Ruangan itu akan runtuh. Yun Shao tercengang tapi dia segera tenang. Tempat dia berdiri masih sangat stabil. Ada sebuah lorong cahaya tiba-tiba muncul. Seperti pertama kali dia memasuki ruang itu. Dia tidak menunda lagi dan langsung memasukinya meninggalkan ruangan tersebut. Sepeninggalan Yun Shao, semua yang ada di ruangan itu benar-benar runtuh. Tangga cahaya dan semuanya. Setelah itu, diceritakan bahwa di inti Gunung Meru, ada sebuah balai megah yang disebut Istana Meru. Ada banyak manfaat di dalamnya. Jika seseorang dapat memperoleh satu atau dua dari manfaat itu, jalur kultivasi mereka di masa depan akan lancar dan tidak akan ada lagi hambatan. Legenda ini telah lama beredar di antara sekte-sekte besar.
tapi tidak banyak orang yang dapat memverifikasinya. Mereka hanya berhasil menemukan beberapa petunjuk dari catatan yang ditinggalkan oleh sekte tersebut. Sebelum dibukanya Gunung Meru, masalah ini telah menyebar seperti api, dan hampir semua kekuatan mengharapkan Istana Meru. Dan sekarang semua orang yang ada di hadapan istana tidak menyangka Istana Meru benar-benar ada, dan mereka telah menemukannya. Semua orang sangat bersemangat, tetapi yang membuat mereka gila adalah bahwa Istana Meru ini sebenarnya disegel di keempat sisinya, dan tidak ada pintu masuk. Banyak orang yang mencoba menyerang istana, tetapi tidak ada gunanya, tidak ada keributan sama sekali. Pada akhirnya, orang-orang ini lambat laun putus asa, namun enggan untuk pergi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berkultivasi di depan aula utama. Rohci di sekitarnya jauh lebih padat daripada di tempat lain. Dan seluruh aula tenggelam dalam lautan rohci. Kultivasinya akan berkembang pesat. Banyak orang datang dari segala arah, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu masuk. Mereka tidak punya pilihan selain tetap diam. Kerumunan secara bertahap meningkat, dan ada lebih dari 100 orang. Tiba-tiba, seseorang terbang dari jauh dengan seorang wanita di tangannya. Dia menatap istana dan berkata dengan ekspresi gembira. Ia menemukannya. Ia benar-benar menemukannya secara tidak sengaja. Orang ini adalah Wang Qiang. Dia sangat bersemangat sehingga dia tertawa. Tiba-tiba dia menjadi waspada. Dia meraih Guru Luo dan melihat ke belakang. Dia menyeretnya layaknya membawa seekor kucing betina di tangannya. Yang kemudian Wang Qiang melihat orang lain terbang dari belakang. Itu adalah Zhou Ziyan. Zhou Ziyan panik mencari Yun Xiao, di mana Yun Xiao hingga mereka tidak menemukannya. Mereka tidak menemukan Yun Xiao dimanapun. Apakah Yun Xiao sudah binasa di dalam lorong sebelumnya? Zhou Ziyan tidak sendiri. Dia bersama dengan Yang Fangzhou dan satu orang lagi. Yang Fangzhou dengan ekspresi kesal memaki, di mana Yun Xiao. Ia harus menghabisinya sampai binasa. Zhou Ziyan dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Yun Xiao terjatuh bersama mereka dan menghilang. Ini terlalu aneh. Di sisi Guru Luo sangat khawatir sehingga dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Jika dia bukan beban, dia tidak akan seperti ini. Dan satu hal yang ia yakini, Yun Xiao tidak akan binasa semudah itu. Mata Zhou Ziyan berbinar ketika mengatakan, ia tidak peduli lagi. Mereka benar-benar menemukan Istana Meru. Mereka benar-benar kaya sekarang. Nilai harta karun di dalamnya tidak kurang dari 7 konstelasi buah dao. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Yang Fangzhou juga melihat aula itu. Setelah keterkejutannya, dia sangat gembira dan mempercepat terbangnya. Melihat dia didahului oleh orang lainnya, wajah Wang Qiang suram. Dia melihat Guru Luo. Guru Luo adalah beban penuh di tangannya, tapi dia tidak berani menghabisinya, juga tidak bisa membiarkannya pergi. Dia takut jika Yun Xiao tidak binasa, dia akan benar-benar habis jika dia bertemu dengannya lagi. Menurutnya, kekuatan Yun Xiao itu terlalu misterius. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyeret Guru Luo dan terbang menuju Istana Meru. Beberapa orang mulai mengelilingi Istana Meru, dan beberapa orang menyerang. Mereka mengerahkan dan saling memaksa untuk terus menyerang, tapi mereka tetap gagal. Di depan Istana Meru, sudah ada lebih dari 100 orang yang duduk di sana. Semuanya memiliki ekspresi tenang dan diam-diam berkultivasi. Wang Qiang dan juga yang lainnya sampai di sana. Wang Qiang tiba-tiba menyadari sesuatu. Istana Meru dikelilingi oleh 4 dinding. Tidak ada pintu masuk dan tidak bisa dibuka sama sekali. Tiba-tiba suara terkejut terdengar memanggil nama Guru Luo. Sosok cantik di antara ratusan orang berdiri dan melihat ke arah Guru Luo. Ekspresinya langsung berubah. Dia adalah Ding Er. Dia segera berlari mendekati Guru Luo yang masih ditahan oleh Wang Qiang. Wang Qiang terkejut. Dia meraih Guru Luo dengan waspada dan mencekrap lehernya dengan jari-jarinya yang seperti pengait. Ding Er segera menanyakan siapa Wang Qiang dan di mana Yun Xiao. Wang Qiang buru-buru mundur beberapa langkah dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Ding Er. Dia meminta untuk jangan berdekat, atau ia akan menghabisi Guru Luo. Dia mengepalkan tinjunya dan memasukkan jari-jarinya ke dalam daging putih selembut salju. Ding Er memasang ekspresi dingin dan mengatakan, sungguh lelucon yang lucu. Ia sama sekali tidak berhubungan dengannya, dan Wang Qiang benar-benar memanfaatkannya untuk mengancamnya. Setelah itu, Ding Er terbang seperti burung layang-layang dan mengatakan, jika Wang Qiang ingin menghabisinya, maka lakukan. Melihat itu, membuat Wang Qiang terkejut. Kali ini, Guru Luo tidak hanya tidak bisa menjadi tameng, tapi dia juga menjadi beban. Dia tidak bisa menghabisinya atau membiarkannya pergi. Namun dia segera mengepaskan Guru Luo, karena serangan telapak tangan Ding Er begitu kuat. Karena Ding Er sendiri adalah seorang martial grandmaster, yang hampir setara dengan Wang Qiang, atau bahkan lebih kuat. Guru Luo mengambil kesempatan itu untuk menghindar, dan Wang Qiang sendiri terlempar jauh dari sana. Meskipun dia terluka, dia menyadari bahwa dia bukanlah tandingan wanita ini.
Dia segera mundur dan melarikan diri ke kejauhan. Ding Er tidak mengejar. Sebaliknya, dia menatap Guru Luo dengan acuh tak acuh menanyakan, apakah Guru Luo baik-baik saja? Di mana Tuan Muda Yun? Guru Luo menggelengkan kepalanya, dan dia buru-buru memberitahu Ding Er apa yang terjadi di jalan, membuat wajahnya menjadi dingin. Ding Er merenung sejenak dan mengatakan bahwa Tuan Muda Yun pasti menemukan sesuatu di jalan. Jika tidak, pasti sudah mengejar Guru Luo. Yun Xiao tidak mungkin tersesat, bukan? Ding Er meminta untuk Guru Luo jangan khawatir. Dengan kekuatannya, Yun Xiao bisa mengatasi segala kesulitan. Guru Luo masih menunduk sedih dan malu. Ding Er tidak yakin pada dirinya sendiri, tapi ketika dia melihat tatapan menyalahkan diri sendiri Guru Luo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya. Guru Luo dengan sedih mengatakan, jika sesuatu terjadi pada Yun Xiao, ia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Ding Er marah ketika mendengar itu. Dia mengetuk dalam hatinya. Apa hubungannya dengan dirinya? Sehingga Guru Luo tidak bisa merasa nyaman selama sisa hidupnya. Ia tidak bisa merasa nyaman sekarang setelah mendengar apa yang Guru Luo katakan. Dia sangat marah sehingga dia mengabaikan Guru Luo dan menemukan tempat lain untuk duduk bersila dan melanjutkan kultivasinya. Namun hatinya dipenuhi dengan rasa frustasi, dan dia tidak bisa lagi tenang. Tiba-tiba seorang pemuda mengatakan, bukankah itu adalah Ding Er? Pemuda muncul di belakang Ding Er. Dia membuka kipas lipat di tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Dia tersenyum anggun dan mengatakan, ia tidak pernah berpikir ia akan bertemu dengan wanita yang ia cintai di wilayah selatan yang jauh ini. Dia adalah Tang Yuan, salah satu anggota Dewan Serikat Dagang Forpol. Tang Yuan meneruskan, setelah tidak bertemu dengan Ding Er selama lebih dari setahun, Ding Er menjadi semakin cantik. Sui Loyan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ding Er. Wajah Ding Er berubah drastis. Dia tidak berharap untuk bertemu pria ini. Dia berteriak dengan marah untuk Tang Yuan pergi. Tang Yuan mencibir, tapi dia tidak marah. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan sikap Ding Er yang dingin. Dia tersenyum mengatakan, tempat ini dipenuhi oleh para ahli, dan sangat berbahaya pula. Ia lebih baik tinggal di belakang untuk melindungi Ding Er terkasihnya. Ding Er tampak sangat marah, dan matanya hampir menyemburkan api. Tubuhnya gemetar saat berteriak. Siapa yang membutuhkan perlindungan dari Tang Yuan? Jika Tang Yuan tidak pergi, maka ia akan mengajarnya. Tang Yuan menimpali dengan wajah mengejek. Ia akan membiarkan Ding Er berani untuk sementara waktu. Setelah 2 pertemuan serikat pedagang tahun ini, seluruh perusahaan perdagangan Tian Yuan akan menjadi mainannya, termasuk Ding Er. Saat itu, ia akan membiarkan Ding Er merasakan manfaat berada di bawah kakinya. Dia tertawa tanpa menahan diri seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Wajah Ding Er sangat marah seolah-olah dia sangat terhina. Akhirnya dia menembakkan cahaya dari tangannya. Sepasang sarung tangan sutra halus sudah muncul di tangannya. Dia melambaikan telapak tangannya puluhan kali berturut-turut, dan bayang-bayang telapak tangan menari-nari di langit, dan menyerang Tang Yuan berkali-kali. Namun itu masih terus Tang Yuan hindari dengan mudah, bahkan tampak tidak kesulitan sama sekali. Tang Yuan mencibir. Setelah tidak bertemu dengan Ding Er selama setahun, basis kultivasi Ding Er telah membuat kemajuan besar. Ia menyukainya. Wajah Tang Yuan penuh keserakahan. Tubuhnya terus menari dalam bayang-bayang telapak tangan, dan dia benar-benar menghindari semuanya. Meskipun gerak kakinya tidak sehebat perubahan bentuk Yun Xiao, dia sangat optimis tentang hal itu. Saat dia melakukannya, dia terlihat seperti tuan muda yang agung, anggun dan halus. Tang Yuan juga suka menampilkan rangkaian langkah di depan wanita. Jadi dia mempraktikannya sampai hampir seperti dewa. Dengan memahami inti dari langkah-langkah ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Keduanya dengan cepat terus bertarung. Untungnya, lautan chi spiritual sangat luas. Keduanya adalah martial grandmaster, sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Keduanya adalah pejabat tingkat tinggi di serikat pedagang, dan trik mereka yang tidak ada habisnya begitu menyilaukan, sehingga semua orang berhenti berkultivasi untuk menonton. Orang-orang yang melihat mulai berbisik satu sama lain. Kedua orang yang bertarung itu sangat kuat. Mereka terlihat seperti baru berusia sekitar 20 tahunan. Tapi sebenarnya, mereka memiliki kultivasi yang dalam. Sekelompok orang senang menonton pertunjukan dan memuji. Mereka merasa sangat senang. Sedangkan Guru Luo ingin membantu, tapi perbedaan kekuatannya terlalu besar, jadi dia merasa sangat tertekan. Di Tianshui, dia dianggap ahli, tapi sekarang di depan murid-murid berbakat dari banyak kekuatan, dia berada di urutan paling bawah. Tiba-tiba, ada suara yang mengatakan bahwa Tang Yuan adalah aib bagi serikat pedagang. Mendengar diskusi orang banyak, wajah seorang pria berpakaian bagus menjadi jelek. Tangannya sendiri terkapal, seolah hendak menyerang. Di jubah panjangnya terdapat banyak lambang koin tembaga untuk menunjukkan identitasnya. Banyak orang menjauh darinya karena ketakutan. Dia adalah Qian Wudi,
kakak dari Mani. Tiba-tiba seseorang yang tidak lain adalah Sui Loyan mendekat dan memanggil Qian Wudi. Apa hubungan pertarungan Ding Er dan Tang Yuan dengan Qian Wudi? Qian Wudi juga ingin ikut bersenang-senang bukan? Mereka berdua itu bertarung untuk menunjukkan cinta mereka. Apakah Qian Wudi cemburu? Sui Loyan berdiri di samping Qian Wudi dan menatap Ding Er dan Tang Yuan dengan pesona yang tak terlukiskan. Qian Wudi menimpali. Ia tidak peduli jika mereka tengah melakukan apa, tapi mereka melakukan segala macam hal yang memalukan. Hal itu atas nama Serikat Pedagang. Qian Wudi mengangkat tangannya dan cahaya kemasan mengembun di telapak tangannya, dan kemudian dia menamparnya ke arah Tang Yuan dan Ding Er. Keduanya segera merasakan bahaya yang besar. Dengan khawatir mereka berdua mundur untuk memblokir serangan itu. Di bawah telapak tangan Qian Wudi, Tang Yuan terlempar ke belakang puluhan meter, dan mereka berhenti dengan wajah pucat. Dahi Ding Er penuh dengan keringat, dan dia terengah-engah, dadanya naik turun dengan berat. Tang Yuan berteriak mempertanyakan, apa artinya semua itu pada Qian Wudi. Dia sangat kesal karena Qian Wudi telah mempermalukannya di depan umum. Qian Wudi mengatakan dengan dingin, bahwa Tang Yuan tidak hanya mewakili kamar dagangnya sendiri, tapi juga Serikat Pedagang. Jika mereka berdua mencoba untuk mencoreng reputasi Serikat Pedagang lagi, ia akan mengeksekusi mereka di sana. Tang Yuan sangat marah dan meraung. Itu sungguh lelucon yang luar biasa. Kamar dagang Qian hanyalah salah satu anggota Dewan Aliansi Serikat Dagang sama seperti mereka. Apakah Qian Wudi pikir dia adalah bosnya? Sui Loyan menyela memperingatkan Tang Yuan. Menurutnya, Tang Yuan benar-benar mencari kebinasaan dengan mengatakan itu. Sui Loyan juga tersenyum saat dia melangkah maju dan meneruskan dengan nada yang mendalam. Siapa yang tidak tahu bahwa Qian Wudi selalu menganggap dirinya sebagai bos di antara generasi muda? Belum lagi Tang Yuan. Bahkan, Qian Wudi tidak menyukai Li Feiyu dari Thousand Treasure Tower. Qian Wudi masih harus turun tangan. Tang Yuan mencibir dan mengejek. Jika memang memiliki kemampuan, carilah Li Feiyu. Dengan kekuatannya, Li Feiyu bahkan tidak repot-repot datang ke Gunung Meru. Dan Qian Wudi di sini, ini membuktikan bahwa perbedaan level mereka sangat besar. Tiba-tiba, tanah yang Tang Yuan injak hancur membentuk sebuah koin dengan lubang di tengahnya. Mengetahui hal itu, Tang Yuan menyimpulkan, sepertinya Qian Wudi benar-benar ingin menghabisinya. Hati Tang Yuan dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa saat dia, dengan marah mengutuk. Di sisi Qian Wudi, auranya menjadi dingin dan berangsur-angsur naik. Dia sekali lagi menyerang dengan teknik yang sama. Serangan yang berbentuk koin berlubang menekan tepat di mana Tang Yuan berada, meledak dengan kuat, membuat kepulan debu menutupi sekitar. Menghalangi pandangan setiap orang yang ada di sana. Orang-orang penasaran, di mana Tang Yuan, apakah dia selamat? Setelah asap menghilang, memunculkan Tang Yuan yang masih baik-baik saja. Dia ternyata menggunakan sebuah armor lengkap dan ada tongkat di tangannya. Tang Yuan dengan ekspresi tidak senangnya mengatakan, beruntung baju perang biru langit dan tombak perang ada di tangannya. Melihat armor itu membuat Sui Loyan terkejut dan mengingat, bukankah itu adalah armor yang dilelang waktu itu? Tang Yuan berjalan mendekati Qian Wudi mengatakan, uang tidak terkalahkan. Apakah Qian Wudi berani menghabisinya di sana? Ada banyak saksi di sana. Jika mereka bertarung dan Qian Wudi menghabisinya, maka Qian Wudi akan tahu konsekuensinya. Kamar dagang Qian dan Forpol akan ada dalam bahaya. Bisakah Qian Wudi mengambil tanggung jawab itu? Mendengar itu membuat Qian Wudi menanyakan, apakah Tang Yuan tengah mengancamnya? Tang Yuan menimpali, apakah Qian Wudi mengatakan ancaman? Bahkan jika Qian Wudi ingin menghabisi dirinya, ia memiliki kemampuan untuk melukai Qian Wudi. Pada saat itu, seseorang akan memanfaatkan kesempatan itu dan menghabisi Qian Wudi di Gunung Meru. Contohnya Sui Loyan yang ada di sampingnya sekarang. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghabisi Qian Wudi. Mendengar itu membuat Qian Wudi terdiam. Sedangkan Sui Loyan marah dan memaki Tang Yuan, yang sudah berada di ujung hidupnya berusaha menariknya untuk ikut dalam kebinasaan. Mendengar apa yang dikatakan Sui Loyan, membuat Qian Wudi meliriknya. Qian Wudi ragu sejenak sebelum dia berbalik dan kembali ke depan Istana Meru. Dia tidak menyerang lagi dan hanya berkata dengan acuh tak acuh. Jika Tang Yuan melakukan sesuatu yang memalukan lagi, ia akan menghabisinya, bahkan jika ia terluka parah. Melihat Qian Wudi yang pergi membuat Sui Loyan ketakutan dan memanggilnya. Namun Qian Wudi tidak bergeming. Wajahnya sekarang malu, karena kepalang malu pada akhirnya dia melampiaskan kekesalannya pada Ding Er, dan memaki Ding Er sebagai rubah kotor. Ada banyak pria di sekitar Ding Er. Ada Yun Sha di luar sana dan bahkan ada Qian Wudi yang sekarang terpesona olehnya. Mendengar itu, membuat wajah Ding Er menjadi dingin. Dia mengatakan, apakah semua orang sama seperti Sui Loyan? Apakah Sui Loyan pikir, semua orang suka menempel pada seorang pria ketika mereka melihatnya? Ekspresi Sui Loyan sedikit berubah. Jejak rasa dingin muncul di wajahnya saat dia memanggil Tang Yuan. Dan memperingatkannya untuk awasi wanitanya. Dan jangan biarkan Li Yunxiao itu lolos begitu saja.
Ekspresi dingin melintas di wajah Tang Yuan saat dia mengatakan dengan ganas. Li Yunxiao itu benar-benar mencari kebinasaan karena mencoba merebut wanitanya. Setelah kompetisi tahun ini, ia akan membiarkan Ding Er merasakan batangnya dengan baik. Ding Er sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya sangat pucat hingga dia hampir menangis. Bagaimana bisa seorang gadis dipermalukan seperti ini? Tiba-tiba sepasang tangan mendarat di pundaknya dan mencoba untuk menenangkannya. Itu adalah Guru Luo. Dia mengatakan untuk Ding Er jangan takut. Ia yakin Yun Xiao akan membantu Ding Er membalas Tang Yuan. Setelah mengatakan ini, Guru Luo merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia tetap berdiri kokoh di sisinya. Ding Er kemudian menghela nafas dan emosinya sudah sedikit turun. Yang kemudian dia mengatakan pada Tang Yuan untuk berhati-hati. Yun Xiao memiliki beberapa kemampuan. Tang Yuan mencibir dengan jijik. Martial Flame hanya mengandalkan beberapa formasi untuk pamer. Di Gunung Meru ini, jika Yun Xiao berani berdiri di depannya, ia akan mengajarnya. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari samping dan menghantam Tang Yuan, yang membuat Tang Yuan dikirim terbang menjauh dari tempat itu. Suara tamparan keras menggema saat tubuh Tang Yuan dikirim terbang. Semua orang tertegun sejenak. Mereka melihat Tang Yuan dikirim terbang dan jatuh ke lautan spiritual Cijauhnya. Dia berdiri terkejut dan marah, juga meraung. Ternyata yang tidak lain orang itu adalah Luo Jingyun. Ding Er dan Guru Luo terlihat terkejut melihat kehadiran Luo Jingyun. Mata Luo Jingyun berkedip dan dia mengatakan dengan dingin. Ia tidak peduli jika Tang Yuan suka menggertak wanita. Adapun Li Yunxiao, ia pernah dikalahkan olehnya, dan Tang Yuan bahkan mengatakan akan mengalahkan Yunxiao sampai habis. Apakah itu berarti dirinya Luo Jingyun bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan Tang Yuan? Tang Yuan yang masih terlungkup di tanah menanyakan dengan kesal. Siapa yang berani menyerangnya? Biarkan ia melihat dan ia akan membuatnya menyesali tindakannya. Tang Yuan berusaha bangkit dengan susah payah, tapi ketika dia melihat seseorang di depannya, dia berteriak tidak percaya. Itu adalah Luo Jingyun. Tang Yuan merasakan hawa dingin di hatinya. Jari yang menunjuk ke udara tampak sangat malu. Dia tidak tahu apakah harus meletakkannya atau terus menunjuk. Sui Loyan juga terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia tampaknya sangat takut pada orang ini. Tang Yuan menutupi pipinya karena apa yang telah ia dapat. Dia bergumam dalam hati bahwa dia telah mendengar banyak tentang pria di depannya. Dia pasti salah satu tokoh teratas di antara generasi muda benua Tianwu. Luo Jingyun, bagaimana seorang sekuat itu bisa dikalahkan oleh Yun Xiao? Meskipun dia pernah mendengarnya, dia tidak percaya sama sekali. Tidak hanya Tang Yuan, tapi banyak wajah seniman bela diri lainnya juga berubah drastis ketika mendengar dia mengatakannya. Luo Jingyun menyipitkan matanya, memberikan peringatan. Jika Tang Yuan mengatakan kata-kata bodoh seperti itu lagi, ia akan menghabisinya tanpa menyapa. Wajah Sui Loyan juga tidak bisa tidak terkejut. Dengan tubuhnya yang sedikit gemetar bergumam. Ternyata kabar bahwa Luo Jingyun dikalahkan oleh Yun Xiao itu benar adanya. Tidak hanya Sui Loyan, tapi mereka yang ada di sana, yang tidak mempercayainya mulai terkejut mendengar Luo Jingyun. Bagaimana tidak, Luo Jingyun adalah seorang martial grandmaster dan juga seorang yang dianggap generasi muda jenius. Tapi dia dikalahkan oleh Yun Xiao yang merupakan seorang martial lord. Sedangkan di sisi Tang Yuan, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani berbicara. Dia dilemparkan di depan umum, dan wajahnya memerah karena malu. Matanya penuh kebencian. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak untuk melihat ada perubahan di Istana Meru. Seluruh bagian depan Istana Meru tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah menonton pertunjukan, semua orang kabur dan terus berkultivasi sendiri. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka melihat ke arah istana. Mereka melihat seberkas cahaya bersinar di depan istana, dan berangsur-angsur menyebar. Itu membentuk sebuah pintu. Mereka tidak bisa tidak bahagia mengatakan. Akhirnya pintunya terbuka. Mereka saling mengingatkan untuk tidak terlalu senang di awal. Mereka harus memperhatikan sedikit lebih lama. Namun ada di antara mereka yang tidak mau menunggu. Dan akhirnya mereka terbang dengan kecepatan tinggi menuju pintu tersebut. Mereka mengatakan, di sini adalah Gunung Meru. Ada berbagai macam harta apalagi di dalam Istana Meru. Jika mereka ingin menunggu lebih lama, maka tunggulah, tapi tidak dengannya. Tapi ketika mereka dekat dengan pintu itu, mereka tiba-tiba seolah menabrak dinding dan dilemparkan kembali, seperti apa yang sebelumnya mereka rasakan. Kejadian itu membuat semua orang yang melihatnya bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka dilemparkan lagi? Bukankah pintu sudah terbuka? Orang-orang itu berguling-guling di tanah. Tiba-tiba mata semua orang menyipit tatkala melihat sesuatu yang aneh dari pintu masuk istana. Mereka melihat siluet manusia tergambar dari dalamnya. Mereka bergumam masing-masing. Apakah itu adalah manusia? Mereka menunggu dengan wajah penasaran. Jantung mereka seolah dipicu oleh pegas yang berkekuatan tinggi. Dan mereka juga diam. Itulah yang mereka lakukan. Yang kemudian sebuah kaki muncul dari dalam pintu itu. Yang pertama adalah salah satu kaki. Hanya itu saja membuat mereka
Orang-orang menganga karena terkejut. Mereka tidak mempercayai siapa orang yang baru saja keluar dari dalamnya. Dan orang dari balik pintu itu akhirnya keluar, yang tidak lain adalah sang Lord Yun Xiao. Yun Xiao dengan bingung melihat semua orang di depannya menanyakan, di mana mereka? Semua orang gempar, masing-masing dari mereka tidak percaya dan terkejut. Banyak orang mencoba untuk bergegas, tapi mereka masih terhalang oleh cahaya di Istana Meru. Tidak dapat maju sama sekali. Ding Er dan Guru Luo tercengang bergumam, mengapa Yun Xiao ada di sana? Wang Jiang dan Zhou Ziyuan juga terkejut. Mereka melihatnya di urutan belakang. Orang-orang mulai mengumpat kesal, dan bahkan memaksa untuk Yun Xiao segera membuka pintu masuk Istana Meru, dan biarkan mereka masuk. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Istana Meru yang legendaris muncul di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa masuk. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa masuk, tapi Yun Xiao bisa masuk, sementara mereka tidak bisa. Ini adalah hal yang paling menyebalkan dan menjengkelkan. Bahkan ada yang mencoba untuk memaksa Yun Xiao. Jika Yun Xiao tidak membukanya, maka jangan salahkan mereka jika akan menghabisi dan memburu Yun Xiao ketika keluar dari Gunung Meru. Segala macam permohonan dan ancaman terdengar, dan beberapa orang bahkan mulai menyerang dengan gila-gilaan, tetapi tidak berhasil. Yun Xiao segera memahami situasi di depannya. Dan Istana Meru ini adalah tempat yang ditandai di peta. Dia segera tersenyum dan memberi isyarat dengan tenang, dan mengatakan untuk mereka semuanya, diam dan dengarkan dirinya. Ini sangat efektif. Seperti yang diharapkan semua orang diam. Namun napas mereka sangat berat, dan jelas bahwa hati mereka tidak tenang. Mata Yun Xiao tertuju pada Ding Er saat dia melanjutkan ucapannya. Ia baru saja mendengar seseorang ingin menghabisinya sampai ia tidak akan bisa bangun. Dan orang itu bahkan mengatakan batangnya enak. Ia ingin tahu pahlawan yang mana. Silakan maju. Mata semua orang tertuju pada Tang Yuan. Kemudian mereka langsung membuka ruang kosong meninggalkannya berdiri sendirian di tengah-tengah. Wajah Tang Yuan sedikit pucat. Tetapi, memikirkan kekuatan lawannya, dia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena itu, dia dengan bangga mengatakan, itu adalah dirinya, Tang Yuan. Apa yang akan Yun Xiao inginkan? Ding Er adalah milik eksklusifnya. Jika Yun Xiao ingin merebut Ding Er darinya, maka Yun Xiao pasti mendekati kebinasaan. Ding Er sangat cemas saat mendengarnya. Dia menoleh, melihat Tang Yuan dengan pandangan yang penuh dengan keterkejutan. Yun Xiao tersenyum sedikit mengangguk mengatakan, ternyata itu pahlawannya. Ding Er terlihat menangis ketika melihat hal itu. Apalagi dia merasa malu dengan Tang Yuan yang mengatakan bahwa dirinya adalah milik eksklusifnya. Yang kemudian Yun Xiao meneruskan. Ia tahu cara membuka gerbang Istana Meru. Tetapi, jika ia membuka pintu ini dan Tang Yuan masuk dan menghabisinya, maka ia tidak berani membukanya. Tang Yuan terkejut dan pucat ketakutan. Seseorang mengerutkan kening dan berteriak, untuk Yun Xiao tidak perlu takut. Selama Yun Xiao membuka pintu itu, mereka akan memastikan keselamatannya. Tidak ada yang berani menyentuh Yun Xiao. Yun Xiao berpidato layaknya orang tulus pada hal licik mengatakan, tentu saja ia percaya mereka, tapi ia masih belum merasa aman. Tetapi, jika ada orang yang dapat membantunya, mengalahkan selangkangan Tang Yuan, dan memberinya pelajaran, ia pikir ia akan sangat senang membuka pintu untuk semua orang. Begitu suaranya turun, mata semua orang langsung beralih ke Tang Yuan dengan sedikit niat menghabisi. Wajah Tang Yuan berubah drastis. Dia menjadi sangat waspada dan dengan marah berteriak, siapa yang berani menyentuhnya? Dirinya adalah Tang Yuan, tuan muda dari Forpol. Apakah mereka tidak takut akan kehancuran sekte mereka jika mereka menghabisinya? Semua orang langsung ketakutan. Salah satu dari mereka berteriak. Dia mengatakan, masalah antara Yun Xiao dan Tang Yuan adalah masalah pribadi sendiri. Jangan pernah berpikir untuk membuat semua orang menjadi boneka. Dan meminta untuk Yun Xiao cepat dan buka gerbang Istana Meru untuk mereka. Itu adalah urusan utama semua orang. Yun Xiao memandangi kerumunan, lalu berbalik dan berjalan masuk sembari tersenyum mengatakan, jika begitu, semuanya tunggu di luar sampai waktu di Gunung Meru selesai. Ia akan masuk dan mencari harta karun sendiri. Dia melambaikan tangannya dan akan menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang cemas dan berteriak untuk Yun Xiao jangan pergi. Tidak bisakah mereka patahkan saja salah satunya? Selama Yun Xiao membuka gerbang Istana Meru, Yun Xiao dapat melakukan apapun yang Yun Xiao inginkan. Tang Yuan terkejut. Dia sudah merasakan bahwa lusinan indera ilahi telah mengunci dirinya secara langsung. Wajahnya langsung berubah pucat dan dia buru-buru melarikan diri ke belakang. Benar-benar lelucon. Ada lebih dari 100 iman bela diri di sini. Dan ada puluhan martial grandmaster. Hampir semua elit yang masuk kali ini berkumpul di sini. Jika dia tidak lari sekarang, dia benar-benar akan binasa. Tapi ketika dia bergegas melarikan diri, tombak salah seorang menghujamnya dan membuatnya terpental. Tang Yuan berteriak masih dengan percaya diri. Dia menggunakan armor yang dia beli di pelelangan. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Dan juga siapa yang berani menyentuhnya. Ia adalah tuan muda dari Forpol.
Apakah mereka tidak takut binasa? Seluruh tubuh Tang Yuan menjadi dingin. Rasa dingin menyebar dari bawah kakinya. Salah satu dari mereka mengatakan dengan sinis, mereka hanya mengikuti perintah. Selain itu, Tuan Muda Yun adalah pria yang bermurah hati. Mereka tidak akan menghabisi Tang Yuan. Mereka hanya ingin semua orang melihat rasa selangkangan Tang Yuan. Bukankah Tang Yuan mengatakan betapa indahnya itu? Maka tunjukkan kepada mereka. Kemudian dengan merobos ke depan, salah seorang mengatakan untuk yang lain tidak khawatir. Mereka bisa menyerang bersama-sama. Setelah salah satu dari mereka berteriak, puluhan serangan mengejarnya. Wajah Tang Yuan tidak bisa tidak terkejut. Dia ketakutan yang kemudian, serangan-serangan itu mengenai tubuh Tang Yuan secara langsung. Mereka semua adalah seorang martial grandmaster. Tidak peduli seberapa kuat armor yang Tang Yuan gunakan, itu tidak bisa menghentikan serangan puluhan orang pada saat bersamaan. Armor itu langsung rusak, dan Tang Yuan bakal habis. Beberapa seniman bela diri bergegas dengan kecepatan penuh, dan mulai memberikan pelajaran pada Tang Yuan. Mereka samar-samar bisa melihat seseorang mengangkat palu dan memukulnya beberapa kali. Beberapa suara tragis bisa terdengar. Setelahnya, Tang Yuan terlihat tidak berbentuk di lantai halaman Istana Meru. Semua orang merasakan hawa dingin di celana mereka dan perut mereka bergejolak. Tang Yuan masih memiliki jejak kesadaran. Tapi, ketika dia mendengar bahwa pangkal pahanya benar-benar rusak, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Menyemburkan seteguk cairan merah dan pingsan. Yun Xiao, yang bagai menonton sebuah pertunjukan mengatakan, siapa yang begitu kejam hingga membuat Tang Yuan seperti itu? Wajah Yun Xiao penuh simpati saat dia menyalahkan si pelaku. Semua orang menatap Yun Xiao dengan tatapan mengerikan bukuman. Bukankah orang itu adalah Yun Xiao sendiri? Yang kemudian, terdengar suara seseorang yang mengatakan bahwa permintaan Yun Xiao telah diselesaikan. Sekarang giliran Yun Xiao untuk membuka pintunya. Yun Xiao tersenyum, dia juga bisa melihat bahwa jalan menuju istana surgawi seharusnya adalah platform giok yang telah dia jalani. Meskipun dia berada di depan aula besar saat ini, dia masih terhalang oleh mantra pembatas di belakangnya. Jadi dia tidak bisa bergerak maju. Dia meraba-raba sejenak dan setelah mengucapkan beberapa mantra, sebuah rune kuno muncul dan mulai prosesnya. Yang kemudian dari atas langit, muncul lubang hitam penuh energi. Mata Yun Xiao mendongak ke langit ketika suara gemuruh terdengar. Awan di langit bergulung, dan seluruh langit menjadi gelap dan suram. Suara dari zaman kuno perlahan mendekat. Istana Meru bergetar membuat semua orang panik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Cahaya kemasan tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di depan Istana Meru. Seluruh batasan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, sebuah pintu perlahan turun dari cahaya kemasan. Cahaya melintas di atasnya, memancarkan perasaan kuno. Tekanannya begitu kuat sehingga membuat semua orang mundur dan sulit untuk melangkah maju. Yun Xiao juga merasakan gelombang tekanan, dan dia buru-buru mundur dari aula karena terkejut. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan hancur. Pintu batu itu akhirnya jatuh, tapi bagian atasnya masih belum terlihat. Itu terhubung dengan Istana Meru, memancarkan pesona hikmat dan perasaan kuno, seolah-olah telah menjaga tempat ini selama ratusan tahun. Semua orang sangat gembira, mereka semua bergegas, tapi pintu batu itu tertutup rapat. Mereka tidak tahu bagaimana cara masuk. Di pintu batu, pola formasi besar tersebar di atasnya, dan semua jenis simbol aneh menyebar, sehingga sulit untuk dipahami. Sui Loyan yang melipat kedua tangannya masih dengan sikapnya yang sombong mengatakan, siapa yang akrab dengan formasi, maka harus segera datang dan pelajari. Apa yang harus dipelajari? Itu hanya sebuah gerbang pintu. Buka saja. Sebuah kapak perang muncul di salah satu tangan seseorang yang mengatakan sesuatu tersebut. Seseorang segera melompat dan mencoba untuk menghancurkan pintu itu. Semua orang terlihat tengah berharap cemas ketika seseorang itu menghantam pintunya. Ketika kapak orang itu menghantam celah batu, tiba-tiba saja tubuh orang itu langsung membeku menjadi es. Orang itu menjadi patung es yang telah dibekukan dengan suhu dingin yang ekstrim. Patung es itu terjatuh dan retak yang kemudian menghilang. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin dan mundur beberapa langkah dengan ngeri. Masing-masing dari mereka waspada, terutama Sui Loyan yang berada dekat dengan orang tersebut. Dia pucat ketakutan dengan apa yang dia saksikan. Sui Loyan, yang menyembunyikan rasa takutnya, berusaha untuk mundur beberapa langkah dan meminta untuk orang yang pandai dan ahli dalam formasi segera maju. Kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang membuka pintu secara paksa. Guru Luo dan Ding Er di sisi lain menaruh semua perhatian mereka kepada Yun Xiao. Jadi, mereka sama sekali tidak memperhatikan situasi pintu. Sebaliknya, mereka terus mengajukan pertanyaan dengan memperhatikan Yun Xiao. Yun Xiao terlihat memfokuskan matanya dan secara singkat menceritakan tentang pengalamannya. Dan kemudian matanya tertarik dengan naga sejati yang diukir di tengah lingkaran.
Dan naga sejati ini terasa sangat familiar baginya. Yun Xiao bukan satu-satunya. Luo Qingyun yang memiliki garis keturunan naga juga terkejut, seolah-olah dia dipanggil oleh garis keturunannya. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Mungkin pola berbentuk naga dalam formasi menjadi naga sejati kuno yang sebenarnya. Pikiran itu mengejutkannya, dan dia dengan cepat mengesampingkannya. Naga sejati kuno, lahir dari surga dan bumi. Keberadaan alam dewa 10 arah, bagaimana itu bisa disempurnakan menjadi mata formasi dan diukir pada formasi? Jika memang begitu, maka penguasa istana ini pastilah keberadaan yang tak terbayangkan. Saat Luo Qingyun dipenuhi dengan penasaran dan keterkejutan menatap formasi, tiba-tiba terdengar suara seseorang di belakang yang mengatakan, ia ingin mencobanya. Suara renyah terdengar, yang kemudian seorang pemuda keluar dari kerumunan. Tipikal pemuda yang mengabdikan diri untuk buku, nampak seperti kutu buku. Dia menatap formasi itu sebentar dan mengatakan, ia belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Ia hanya bisa mencoba untuk memecahkannya. Orang-orang yang melihat pemuda itu mengatakan bahwa pemuda itu adalah Su Feng. Dia berasal dari keluarga Su. Mereka yakin Ray itu bukan masalah bagi Su Feng. Ada juga yang tidak mengenali siapa Su Feng. Mengapa dia begitu percaya diri? Orang lain menjelaskan bahwa Su Feng adalah keluarga yang berspesialisasi dalam formasi. Kepala keluarga Su adalah murid dari Teng Guan. Setelah mendengar itu, orang-orang baru menyadari betapa hebatnya latar belakang Su Feng. Sedangkan Yun Xiao mau tidak mau memberinya pandangan sekilas dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, jika Teng Guang sendiri ada di sini, dia mungkin bisa mematahkan formasi ini. Namun jika itu adalah junior muridnya, maka tidak ada harapan. Ding Er, yang di samping Yun Xiao, memandangnya seolah dia tidak ingin kehilangan Yun Xiao lagi. Benar saja, setelah menunggu lebih dari 1 jam, Su Feng masih tidak bergerak, seolah dia bingung. Akhirnya seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka sudah tidak sabar lagi menunggu. Ada yang tidak sabar dan juga ada yang menghargai kegigihan Su Feng dan meminta untuk yang lain tetap menunggu. Orang yang tidak sabar mengatakan, harus ada batas waktu untuk memikirkan cara. Ia melihat bahwa Su Feng telah berdiri di sana selama lebih dari 1 jam, dan bahkan tidak melakukan apapun. Diskusi orang banyak sampai ke telinga Su Feng, membuat wajahnya menjadi hijau dan putih. Akhirnya, dia mengeratkan gigi, menggigit jarinya, dan mengeluarkan beberapa simbol di tangannya, yang dia cetak pada secari kertas. Gerakan itu cepat dan akurat. Hal itu membuat wajah Yun Xiao berkedip. Yu Feng segera membenturkan formasi yang dia buat pada pintu masuk Istana Meru. Pada saat ini, seni sihir Su Feng tercetak pada diagram array, dan sepertinya telah menimbulkan semacam reaksi. Array mulai berputar dengan cepat, dan lingkaran kekuatan tersebar keluar, seolah-olah ada tanda-tanda kendur. Yang lain semua mencondongkan tubuhnya ke depan, sebanyak mungkin sehingga mereka bisa melihat gerakannya dengan jelas. Mereka berharap bisa buru-buru di saat formasi dijebol. Sehingga aksinya menarik kedua orang itu kembali, menarik perhatian dan kecurigaan massa. Melihat itu membuat semua orang mulai bising menanyakan, apakah itu benar-benar terbuka? Semua orang gugup, dan wajah Su Feng juga menunjukkan ekspresi gembira, seolah-olah akan hancur. Tapi tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Aura kuno menyebar dari formasi, dan semacam aura tekanan kuno perlahan menyebar saat formasi rusak. Simbol berbentuk naga di tengah tiba-tiba tampak hidup, dan aura yang mengguncang jiwa terdorong keluar. Yun Xiao yang memiliki sensitivitas tinggi segera memegang tangan Guru Luo dan Ding Er dan membawa mereka menjauh dari sana. Dan di saat berikutnya, ketika Yun Xiao telah menjauh dari tempat paling depan, pikiran semua orang terguncang dan mereka hampir berlutut di bawah aura kuno. Orang-orang sampai berbusa karena tidak bisa menahan tekanan yang luar biasa. Sejumlah besar kultivator langsung berlutut di bawah tekanan. Murid-murid ini semuanya elit dari berbagai sekte. Banyak dari mereka tidak takut menghadapi bahaya. Mereka segera menggigit ujung lidah mereka, menyebabkan seluruh jiwa mereka bergetar dan dengan cepat mundur. Sedangkan ekspresi Luo Qingyun berubah drastis, dan pupil matanya mulai menyusut dengan hebat, seolah-olah dia akan berubah menjadi iblis. Matanya berubah merah. Tekanan panggilan kuno membuat tubuhnya mendidih, dan tubuhnya berangsur-angsur membesar, seolah-olah dia akan berubah. Dia terkejut sekaligus senang. Dia sangat terkejut, sehingga dia merasakan kesadarannya muncul di benaknya. Dia senang bahwa kekuatan garis keturunannya mulai menjadi lebih murni di bawah tekanan kekuatan naga ini. Itu sebenarnya bisa memurnikan kekuatan garis keturunan. Luo Qingyun sangat gembira. Kekuatannya berasal dari keturunan kuno ini, tetapi terbatas pada kemurnian garis keturunan. Sekarang secara bertahap terbangun di bawah Dragon Chi yang paling murni. Berdiri di kejauhan, Yun Xiao berkata dengan wajah serius, itu bukan Dragon Chi yang murni. Bagaimana naga sejati kuno bisa diukir di mata formasi?
Itu pasti keturunan langsung dari naga sejati. Dragon Chi yang ada sekarang memang murni, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Dragon Chi yang asli. Ding Er dan Guru Luo memandang para kultivator yang berlutut di depan mereka dengan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Pada saat ini, beberapa kultivator top juga mundur. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka memandang Yun Xiao satu persatu, seolah-olah mereka menaruh harapan padanya. Jian Wudi mau tidak mau bertanya pada Yun Xiao, apa yang harus mereka lakukan sekarang. Yun Xiao memberinya tatapan acuh tak acuh dan menanyakan, siapa Mani bagi Jian Wudi. Jian Wudi memiliki ekspresi jijik di wajahnya saat dia mencibir. Mani hanya melumpuhkan uang kamar dagang miliknya. Apakah Mani layak mendapatkan perhatian Yun Xiao? Yun Xiao sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan menanyakan pada Guru Luo dan Ding Er. Mereka harus menggenggam tangannya. Ding Er tentu terkejut penuh tanya, namun tidak berani menanyakannya. Sedangkan Guru Luo penasaran, apakah Yun Xiao memiliki rencana? Yun Xiao hanya mengangguk. Yang kemudian dia memegang tangan kedua wanita cantik itu dan mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu masuk. Mata semua orang langsung tertuju padanya, dan semuanya menjadi serius pula. Di depannya adalah tempat di mana Dragon Chi meledak. Jika dia tidak hati-hati, dia akan tenggelam di bawah tekanan itu. Apa yang dia miliki untuk melawan Dragon Chi? Yun Xiao berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkah yang dia ambil tegas dan juga mantap, memberi orang-orang rasa kemantapan. Akhirnya dia berjalan selangkah demi selangkah ke depan array. Di bawah tatapan semua orang, tentu saja tekanan Jin Dragon itu tidak berefek pada Yun Xiao. Itu mengejutkan Jian Wudi dan juga Sui Loyan yang ada di sana. Mereka penuh pertanyaan, dan selanjutnya, Yun Xiao beserta dua wanitanya akhirnya melangkah memasuki Istana Meru dengan aman. Pada saat itu, semua ahli yang masih sadar tercengang saat menyaksikan Yun Xiao menghilang di depan pintu aula. Mereka benar-benar terdiam. Jian Wudi penasaran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mengapa Yun Xiao dan kedua wanita itu bisa masuk? Begitu juga dengan Sui Loyan. Dia dengan bergerak mengatakan, ia tidak percaya bahwa ia tidak bisa melakukannya ketika Yun Xiao dan dua wanita itu bisa. Dia melompat dalam beberapa kali, dan seketika tiba di depan pintu gerbang yang penuh dengan Dragon Chi. Ketika dia berada di sana, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dari jauh wajahnya sangat pucat. Akhirnya dia menggigit ujung lidahnya, dan dengan cepat mundur. Sedikit cairan merah keluar dari mulutnya. Setelah mundur 1000 meter jauhnya, dia jatuh ke tanah dan terengah-engah. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan. Di sampingnya, wajah Yang Fang Zhou juga terlihat pucat. Dia menggunakan jurus terkuatnya. Dengan pita perak yang melindungi tubuhnya, dia bergegas maju. Bahkan sebelum dia bisa mencapai posisi Sui Loyan, tubuhnya mulai bergetar hebat. Kemudian dia berlutut bersama kelompok kultivator lainnya. Dia bersujud di tanah dan tidak bergerak. Dia tidak bisa lagi mundur. Tiba-tiba seorang pria dengan jubah hitam dan merah bergema. Di bawah Dragon Chi, semua makhluk hidup akan tunduk. Bagaimana Li Yun Xiao melakukannya? Tidak hanya dia masuk sendiri, Yun Xiao bahkan membawa dua orang bersamanya. Tiba-tiba, Yan Yi yang mengetahui orang itu memanggilnya. Pria berjubah itu adalah Cao Yangxi. Ia tidak berpikir bahwa Gunung Meru akan menarik perhatian Yangxi. Apakah Yangxi memiliki cara untuk masuk? Mata Yangxi berkedip saat dia merenung. Di bawah Dragon Chi, semua makhluk hidup tunduk. Hanya ada satu kemungkinan, Yun Xiao bisa masuk dengan aman. Itu bukan Dragon Chi yang asli. Itu pasti aura yang dipancarkan oleh keturunan langsung dari naga sejati. Jika mereka ingin menghancurkannya, mereka harus menggunakan item yang dapat menahannya atau memaksa masuk. Yanji tertawa dan mengatakan, itu akan merepotkan. Jika ada harta yang bisa menahannya, dia pasti sudah masuk sejak lama. Jika mereka berbicara tentang memaksa untuk masuk, siapa di antara mereka yang dapat memblokir Dragon Chi? Tiba-tiba Yanji menoleh dan mengatakan kepada dua orang di belakangnya, yaitu Zan Fan dan juga Lu Qingcheng. Mereka berdua, jika pedang bayangan ungu mereka benar-benar dapat bergabung menjadi satu, itu seharusnya cukup untuk menembus Dragon Chi, bukan? Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah, dan mereka semua menoleh. Yanji juga tertegun. Pedang kembar bayangan ungu ada di sana. Jika mereka bisa digabungkan, itu adalah senjata mendalam tingkat 9. Seharusnya mudah untuk mematahkan Dragon Chi semacam itu. Zanfan mengangkat alisnya dan berkata dengan mencibir. Menyatukan kedua pedang itu mengharuskan mereka berdua menyatukan pikiran juga. Hanya dengan begitu, kedua pedang itu bisa menjadi satu tanpa hambatan apapun. Tingkat kultivasi sampah Lu Qingcheng beberapa tingkat lebih rendah dari miliknya, dan teknik kultivasi yang dia praktikan juga sangat berbeda. Bagaimana ia bisa menyatukan pikiran dengannya? Meskipun Lu Qingcheng sangat mewaspadai Zanfan, dia tidak bisa kehilangan muka di depan begitu banyak kultivator yang kuat. Dia mendengus marah. Apakah Zanfan pikir ia benar-benar ingin bersamanya?
Zanfan melototinya dengan dingin. Niat menghabisinya menghilang dalam sekejap. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Yasing mengatakan pada mereka, jika mereka berdua mau, maka itu tidak akan sulit. Ia memiliki teknik body fusion yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Jika mereka berdua berkonsentrasi pada kultivasi mereka, mereka akan dapat mencapai kondisi pikiran dan jiwa yang sederhana dalam 1 jam. Mereka hanya perlu memanggil pedang bayangan ungu dan Robos Dragon Ji. Di bawah harapan semua seniman bela diri, mereka berdua tidak punya pilihan selain melakukannya. Yasing dengan cepat memberikan teknik kepada mereka berdua dan mulai berkultivasi di tempat. Istana Meru adalah tempat harta karun yang legendaris. Itu tepat di depan mereka, tapi mereka tidak bisa masuk. Yang lebih menyebalkan lagi adalah seseorang benar-benar bisa masuk. Semua kultivator mengeratkan gigi karena frustasi saat mereka diam-diam menunggu pedang bayangan ungu muncul. Adapun Yun Xiao, mereka harus memotongnya menjadi ribuan bagian dan mengupasnya sebelum mereka bisa melampiaskan kebencian mereka. Berpindah di dalam istana, begitu Yun Xiao dan dua lainnya melangkah ke aula, kekuatan naga menghilang. Ding Er bertanya dengan heran ketika melihat tangannya yang ada bercak cairan berwarna hijau. Cairan apakah itu? Itu benar-benar bisa menahan kekuatan naga. Dia terkejut melihat cairan yang dioleskan Yun Xiao di telapak tangan mereka, yang memancarkan pesona kuno yang sama. Guru Luo hanya mengamatinya dengan menunggu jawaban dari Yun Xiao. Yun Xiao menunjukkan sebuah botol yang berisi cairan, yang sama mengatakan, itu adalah cairan merah milik Luo Jingyun. Itu adalah garis keturunan naga sejati. Dan ia telah memurnikannya. Ia tidak berpikir itu akan bisa berguna. Aula itu kosong, megah, tetapi dengan sedikit kengerian, membuat orang merasa kedinginan. Yun Xiao yang melihat sekeliling penasaran, apakah hartanya ada di sana? Tapi aula itu benar-benar kosong. Sedangkan Guru Luo masih diam mengamati. Dia merasakan kegelisahan yang mengerikan. Ding Er masih memandang Yun Xiao dan bergumam. Ia terkejut. Ia juga tahu tentang pertempuran di Pulau Jianghua. Dia tidak menyangka bahwa Luo Jingyun tidak hanya akan dikalahkan, tapi juga garis keturunannya akan diekstraksi. Dia hanya terkejut dengan kekuatan Yun Xiao. Yun Xiao melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada patung batu di depan aula. Patung batu ini sebenarnya diukir dengan naga sejati kuno, tetapi sedikit berbeda dari naga sejati dalam legenda. Harusnya semacam sub naga, yang merupakan keturunan dari naga sejati. Mungkin itu adalah sumber dari Dragon Chi dalam formasi. Kedua wanita cantik itu menganggap bentuk naga menjijikan. Mereka berdua saling memandang dan menoleh ke arah Yun Xiao, karena Yun Xiao tidak bergerak. Melihat itu, Guru Luo dan Ding Er tidak bisa menahan diri menanyakan, apa yang terjadi dengan Yun Xiao? Melihat patung naga, mata Yun Xiao berangsur-angsur, kabur saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Itu sebenarnya sangat mirip. Ukiran naga itu sebenarnya. Kata-kata Yun Xiao terputus-putus, yang kemudian bayangan naga melintas di benaknya. Itu hampir persis sama dengan naga di depannya. Dia sangat terkejut, sampai tangan dan kakinya menjadi dingin dan tidak berani bergerak. Ini adalah pertama kalinya Lord Yun Xiao merasa ketakutan.